pagi ya. Dalam kesempatan kali ini kita kedapatan motor Kawasaki KLX yang tahun 2000 ini ya, 17 18 ya, tipe Kawasaki KLX BF yang 150 cc. Motor ini mati total guys ya, mogok, mati total, nggak bisa hidup ya, seperti itu. Terus dia itu kongslet ya, kabel bodinya kongslet. Terus setangnya ini juga nggak bisa belok guys ya, tuh ya, macet ya, mati total ya, seperti itu. Banyak ya keluhannya ya, nanti saya satu-satu saya jabarkan ya. Tapi jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya guys di channelnya Mas Agus di YouTube. BM, ketik BM spasi Agus Speed. Oke, aktifkan notifikasi loncengnya supaya mendapatkan info terbaru dari bengkelnya Mas Agus. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi langsung kita eksekusi aja ya motor Kawasaki KLX ini ya. Banyak kendalanya guys ya, nanti saya akan jabarkan satu-satu. Sekian infonya, terima kasih. Halo guys ya, terutama bagian kaki-kaki dulu guys ya. Ini piringannya bukan piringan asli guys, dikasih motor ini motor second guys ya, motor second dibeli ya, kejadiannya seperti itu ya. Nah, ini piringannya bukan piring aslinya punya Kawasaki KLX guys, ini punyanya motor kalau saya perhatikan sepertinya kayak motor Supra atau tipe motor yang lain ya. Jadi dia nggak masuk ya antara piringan itu ya, piringan dengan ininya ya, master remnya ini ya, untuk jepitan kalipernya ini ya, dia nggak masuk, malah sejauh guys ya, jauh antara piringan dengan ini, jadi nggak nyengkram, ini nggak bisa dijepit dengan masternya ini ya. Nah, oke, ini piringannya salah. Oke, setelah itu kabel bodinya guys, lihat hancur total ya, hancur, kebakar nih guys, kebakar ya, motor ini mati total guys ya, seperti itu. Ya, bekas jatuh mungkin orangnya habis balap-balapan yang dulunya ya. Nah, ini juga diikat pakai karet aja guys ya, karet ban, nggak ada penahannya apapun, nah menganga ya, langsung menganga. Oke, paham sudah ya, seperti itu. Terus saya akan jabarkan dulu. Ini juga kepala businya nggak ada, hilang semua ya. Itulah guys ya, namanya motor second ya, pasti kita akan ini ada kekurangannya masing-masingnya, seperti itu. Setelah itu bagian knalpotnya guys, knalpotnya juga nggak ada. Oke ya, knalpotnya juga nggak ada, langsung cempreng begitu ya. Jadi knalpot, oke, leher angsanya langsung ke sini ya. Oke, kayak gitu. Jadi ini potongannya nggak ada knalpotnya, seperti itu. Terus ini piringannya juga kampas remnya habis. Oke, sampai hampir kena nih ya. Ya, sudah agak kena ya karena terlambat ganti ya, yang punya dulu. Seperti itu. Setelah itu bagian gear setnya guys ya. Gearnya ini tipis banget. Sudah mau habis. Oke. Sudah enggak aneh ya, tajam banget ya. Wajib diganti. Oke. 2000 years later. Halo guys, assalamualaikum ya. Ini kelanjutannya dari motor KLX ya. Aduh, penyakitnya banyak banget guys ya. Ini stangnya ya, pada awalnya tadi dia itu nggak bisa belok ya, jadi stangnya tuh lurus terus, mau belok ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa ya. Jadi sudah saya buka ya, saya keluarkan ya, kekeringan dia ya, jadi saya langsung reparasi ya bagian stangnya ya, seperti itu. Ini dulu soalnya ini yang paling penting ya, nggak bisa belok ya. Jadi kalau kita jalan lurus terus ya, nabrak guys ya, mending kalau nabrak pohon, kalau nabrak mantan berat lah kayak gitu ya. Oke, sudah saya buka dulu stangnya ya. Untuk cara membukanya seperti itu ya, untuk supaya mengencangin ininya, ngendorkan baut ini ya, lupa saya. Untuk kita ngencangi stangnya yang di ini ya, di bagian kerangkanya ini ya, lebih bagus dibuka dulu setangnya ya. Stang setirnya dibuka dulu, nanti baru bisa dibuka buat ini. Soalnya posisi setan agak susah guys ya kalau kunci begini ya. Kunci saya tadi kunci pas aja tak pakai kayak gitu ya. Oke, saya buka dulu. Setelah itu permasalahan setang sudah selesai. Terus kita beralih ke piringannya dulu. Setelah itu bagian mesinnya, kita cek dulu mesinnya bagaimana. Sudah saya buka karburatornya. Nggak karu-karuan ya, nanti saya perlihatkan. Sudah tak cabut ya, nanti saya bongkar dulu karburatornya ya. Kayaknya memang ada yang aneh-aneh, saya lihat kayak gitu. Filter udaranya hancur guys, itu sudah saya jelaskan berulang kali untuk tentang filter udara guys ya. Ini bukan hancur kotor lagi, tapi lebur. Tunggu ya, saya perlihatkan dulu. Tunggu, mana tadi dia ya, itu karburatornya aneh-aneh saya lihat. Nah, ini filter udaranya guys ya, filter udaranya motor KLX 150 BF ya, kayak gitu ya. Nah, ini ya, busanya hancur sampai terkeluar kainnya nih guys ya. Nah, filter udaranya memang agak sedikit unik guys ya, dia berupa busa kayak kita kayak untuk nyuci motor, busa kursi sofa ya, kayak gitu yang modelnya empuk ya, boleh macam roti. Oke ya. Nah, busanya seperti itu dia, tapi dia busanya tuh memang beroli ya, memang dia karakternya seperti itu ya, bukan busa filter seperti motor Matic bebek itu ya. Dia itu setara kayak motor Tiger seingat saya, jadi dia tuh busanya tuh beroli, memang beroli ya, kayak gitu ya. Boxnya saya buka, wah betul aja guys ya, mogok nggak karu-karuan ya, memang dia tersumbat
Terus dia ini juga ya, konslet terbakar ya, jadi satu. Jadi permasalahannya banyak sekali. Motor ini dikasih maju susah, dikasih mundur susah. Apalagi stangnya guys, mau belok kanan nggak bisa, belok kiri nggak bisa. Jadi lurus terus motor ini ya. Kabel terbakar ya. Kabel bodinya sudah saya cabut, oke. Nanti saya servis dulu guys ya. Kayak gitu ya, aneh-aneh semua. Halo, assalamualaikum guys. Ya, ini untuk motor yang KNX tipe BF yang 150 cc guys ya. Nah itu kan gearnya habis tuh. Gearnya habis, saya sudah carikan ya. Saya carikan pun nyarinya sulit guys ya. Aduh, Kawasaki sama Suzuki di sini sulit ya. Jadi saya carikan, sudah dapat. Tunggu ya. Ininya Kawasaki ya. Ingat Kawasaki KLX yang ada lambangnya tulisannya Kawasaki ya. Seperti itu, ada kode partnya seperti itu. Kalau Kawasaki spare partnya seperti ini ya, kotak hitam ya, kotak hitam les hijau ya. Oke. Saya unboxing ya. Saya buka. Terdapat gearnya ya. Oke. Asli ya. Ada lambang kode partnya. Oke, utamakan kode spare part ya, seperti itu. Kalau beli spare part wajib yang asli ya, jadi dia ketahanannya tuh kuat. Oke. Setelah itu gearnya ya. Rantai ini ya, roda ya, rantai roda untuk di gear setnya ya, itu asli ya, seperti itu. Ini kode partnya. Oke. Hitam, bungkusnya hijau. Itu kalau untuk Kawasaki ini ya, asli barangnya Kawasaki ya, bungkusnya seperti ini ya. Oke. Terus gear setnya guys, oke, gear besarnya ya, ini sudah saya belikan, saya carikan, ada kodenya, seperti itu, ori ya. Soalnya saya tuh kalau nyari barang harus ori. Kalau yang biasa-biasa aja nggak kuat guys, nggak tahan ya, paling 2 bulan 3 bulan sudah ganti lagi, nggak kuat ya, besinya tuh nggak kuat, empuk macam kue tar. Kalau ini asli semua, jadi tahan ya, seperti itu. Kalau saya itu selalu mengajarkan gunakan selalu suku cadang atau spare part asli Honda, Yamaha, Suzuki atau Kawasaki ya, yang penting asli. Oke. Jadi itu ya. Terus setelah itu remnya ya, rem depan belakang itu habis, jadi saya sudah belikan juga yang asli ya, kampas remnya ya. Oke, dari tampak belakang kampas rem depan ada kode partnya. Oke. Ini artinya asli ya, seperti itu. Kampas rem depan, ini kampas rem belakangnya guys ya, kampas rem belakangnya. Oke. Oke, ada kode partnya, asli ya, Kawasaki punya. Oke. Lambangnya Kawasaki saya dekatkan, ada kode partnya. Oke. Ini barangnya. Oke, CDI ya. Oke. Knalpotnya tuh kan nggak ada tuh guys. Nah, jadi itu saya sudah carikan ya. Nah, ini saya sudah dapat guys ya, yang orinya ya, orinya Kawasaki guys. Dia itu Kawasaki KLX itu. Ini saya sudah dapatkan guys ya, nyarinya muter-muter keliling dunia. Oke, sudah saya dapatkan, ada kodenya, bisa diperhatikan. Agak masih berbungkus ya, masih rapi ya, jadi nggak begitu kelihatan Kawasaki KLX ya. Ada kode partnya. Oke. Nah, nanti tunggu saya buka baru bisa kelihatan ya. Yang penting ini asli Kawasaki KLX tipe ini ya. KLX 150 tipe BF bisa, tipe S bisa, tipe di tracker dia bisa, kayak gitu ya. Kalau knalpot itu dia bisa, tapi kalau dia kabel body itu beda guys ya, karena dia ada cucukan soket itu yang tidak sama, jadi jangan sampai salah beli guys ya. Itu aja saran saya, semoga info ini dapat membantu untuk teman-teman yang mencari alat spare partnya ya. Kayak gitu. Sekian dulu info dari saya, terima kasih. Halo, assalamualaikum guys ya. Kita berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Kali ini kita memperbaiki karburatornya motor KLX 150 guys. Ini motornya ya, yang tampak dari depan ya, tampak dari belakangnya ya. Masih saya bongkar, saya nyusun karburatornya dulu. Karburatornya besar guys ya, ini ya, tipe 150 ya. Sudah saya cuci bersihkan semua ya, menggunakan injektor cleaner ya. Oke, seperti itu. Manifoldnya juga dibersihkan ya, disemprotin semua, jarum bensinnya, pelampungnya ya. Kalau karetnya jangan guys ya, nanti dia bisa melar. Oke, nanti bagian cuknya juga dibersihkan semua, per-pernya. Ini setelan anginnya, apa namanya, setelan angin, main jet, pilot jet yang ada bintik atau lubang kecil-kecil nih guys ya, bisa diperhatikan. Tunggu, agak ngeblur. Ini ya, bisa diperhatikan. Nah, lubang kecil-kecilnya nih harus keluar lancar guys ya. Ini ya, lubang kecil-kecilnya nih harus nembus ya. Itu ya, bisa dilihat ya, ada cahaya ya. Nah, itu harus lancar semua guys ya, jangan sampai ada yang tersumbat, nanti motornya aneh-aneh juga. Seperti itu. Vakum-vakumnya juga sudah dibersihkan. Terus jarumnya juga ya sudah saya bersihkan semua. Karburatornya juga saya cuci semua, sudah bersih ya, sudah pakai injektor cleaner, sudah keluar kotorannya. Setiap lubang-lubangnya yang sudah saya bilang ya, ini semua disemprotin ya, semprotin pakai injektor cleaner ya. Lubang ini, lubang yang ini, lubang ini ya, tuh sampai bolong ya, sampai tembus udara ya. Harus wajib ya, lubang yang di bawahnya, lubang ini semuanya ya, lubang-lubang ini semuanya disemproti ya sampai kotornya keluar. Oke. Setelah itu lubang-lubang yang ininya guys ya, disemprotin semua ya sampai keluar kotorannya. Oke. Terus yang tampak dari atasnya, lubang-lubang ini juga disemprot semua ya sampai bersih ya. Oke, ini mantap sudah guys, sudah putih ya, sudah putih. Nah, itu bisa diperhatikan, sudah saya semprot pakai karbu cleaner ya, mengkilat ya.
Nah, seperti itu. Dalamnya ini juga ya, disemprot semua sampai bersih ya dalamannya ya. Kalau kotoran luarnya ini memang nggak bisa karena dia lumpur mengendap guys ya. Harus disikat kuat-kuat baru bisa hilang. Yang penting itu yang di dalamnya guys ya. Nah, seperti itu harus bersih ya. Harus jangan sampai hitam atau sisa pembakaran yang hangus ya, hangus, gosong, hitam jangan ya. Kalau bisa harus putih mengkilat seperti ini ya. Oke. Oke, mantap ya. Nah, sekarang saya tinggal rakit settingnya guys ya. Oke, nanti setelah saya setting sudah selesai baru saya naikkan di motornya. Saya coba hidupkan ya, karena motor ini terbakar guys ya, nggak hidup ya guys ya, lama nggak hidup, nggak bisa hidup atau begitu ya, keluhan dari pelanggan si tersebut ya. Jadi motor ini nggak bisa hidup karena kabelnya itu terbakar ya, konslet. Nah, ini tadi saya buka karburatornya juga lepas jarumnya. Jarumnya ini lepas daripada vakumnya. Karena ini faktor tenaganya guys ya, faktor tenaga di motor ya, karburator ini sangat penting sekali ya. Biar apa namanya, olinya bagus, servisnya bagus bagaimanapun. Tapi kalau karburatornya nggak diservis, motor nggak akan juga bisa hidup guys ya, karena dia tuh tempat tenaga ya, saluran udara ya, udara masuk, udara pembakaran ya, segala macamnya ya, arahnya ke ini ya, dapur pacunya karburator dulu ya arahnya ya, untuk mengolah bahan bakar masuk ke mesin ya, seperti itu ya. Nah, kalau saya jelaskan kayak gitu aja, bensin masuk diolah oleh karburator masuk ke mesin ya, seperti itu ya. Kalau karburatornya tersumbat banyak kotorannya, otomatis mesin nggak bisa hidup ya, susah hidupnya, hidupnya lambat, terus macet-macet, mogok-mogok begitu ya, nggak karu-karuan pokoknya. Oke, itu aja dulu infonya, sekian infonya, terima kasih. 2,000 years later. Halo guys, assalamualaikum, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, ini masih membahas tentang motor KLX guys ya. KLX ini datangnya memang motor ini rusak ya, keadaannya rusak, mati total, kabelnya itu terbakar. Kabelnya terbakar malah nggak karu-karuan ya. Ini ya, saya kasih lihat. Ini ya, terbakar hangus, nggak karu-karuan pokoknya ya. Yang bukan jalurnya disambung kayak gitu, jadi dia konslet, hangus ya, terbakar kabel bodinya. Nah, ini saya sudah belikan kabel bodi baru, tetapi saya cek, tunggu dulu ya, saya kunci kontak on dulu. Oke, on, sudah on. Sengaja saya preteli motornya guys ya, karena masih proses ya. Seperti itu, saya saya taruh businya ya, itu pengapiannya hilang guys ya. Nah, seperti itu, baru saya starter ya, bisa dilihat. Dalam kali ini kita kedatangan motor KLX yang kemarin guys ya, kedatangan motor KLX yang keluhannya motor ini, sejarahnya ya, sejarahnya dulu saya ceritakan supaya paham. Motor ini belinya second ya, dalam keadaan rusak ya, rusak, mati total. Nah, dalam mati total itu artinya saya cek itu kabel bodinya terbakar ya, kabel bodinya terbakar. Saya kasih lihat dulu kabel bodinya ya, saya kasih lihat dulu supaya para sahabat tahu semua ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada kabel bodinya ini disambung nggak karu-karuan guys ya, mulai dari warna ini ditemukan ini, terus warnanya tuh pokoknya disambung yang sesuai, bukan jalurnya ya, bukan jalurnya, akibatnya dia konslet, terbakar ya, terbakar nggak karu-karuan ya, ada yang dipotong, ada yang sudah tidak aktif ya, banyak yang nggak diaktifkan ya, hancur ya, digabung jadi satu nggak karu-karuan ya, putus yang seharusnya nggak arah ke situ digabung ke situ, itulah dia menyebabkan konslet terbakar ya. Nah, seperti itu. Nah, ini motor ini sudah saya pasang kabel dengan kabel bodi, walaupun ada penyesuaian ya, nanti saya bisa jabarkan ya, seperti itu. Motor ini kan datangnya memang nggak hidup ya, mati total, motor ini mati total. Nah, sekarang saya sudah perbaiki kabelnya ya, saya ganti kabel bodi baru, tapi ada persamaan suatu soketnya ya, tidak sama ya, karena tipe KLX itu banyak jenis guys, ada jenis KLX tipe S, KLX tipe L, KLX tipe BF, terus KLX tipe BF SE, KLX di tracker itu ya. Nah, itu kabel bodinya, cucuran soketnya itu nggak sama guys ya, nggak sama. Jadi nyari barang ini susah banget ya untuk Kawasaki sama Suzuki guys ya, karena kalau di sini kebanyakan Yamaha sama Honda kayak gitu ya. Nah, ini sudah saya dapatkan muter-muter keliling ya di suatu kota, keliling-keliling di suatu kota untuk mendapatkan kabel bodinya dan spare part lainnya, seperti itu ya. Saya mendapatkan kabel bodinya motor tipe KLX 150 BF SE ya. Nah, jadi itu ada perubahan di soketnya, jadi saya harus merubah kembali kabel bodinya. Yang soketnya cucukannya A menjadi B, itu nggak cocok ya guys ya, nggak ketemu ya, seperti itu. Untuk sementara tangkinya nggak saya pasang dulu, saya pasang botolnya minuman Fanta aja guys ya, untuk bensinnya ya, untuk sementara itu dulu.
Ini motor ini saya lihat, sorry guys ya, ini nggak ada knalpotnya karena memang belinya tuh nggak ada knalpotnya. Jadi suaranya tuh cempreng macam perahu ketinting ya. Kalau kita di Kalimantan tuh nyebutnya orang perahu yang keras, suaranya tuh ketinting kayak gitu ya. Beda sama perahu-perahu yang lain ya, seperti itu. Oke, kita putar kunci kontak onnya dulu guys ya. Untuk sementara kabelnya masih saya sambung-sambung dulu, belum saya isolasi ya. Saya mencoba dulu ya. Seperti itu. Oke, sebelum itu saya minta maaf dulu, suara motor ini agak keras karena memang tidak ada knalpotnya. Jadi dimaklumi guys ya. Kalau motor nggak ada knalpotnya bunyinya cempreng ya saya. Nah, kayak suara saya ini yang cempreng. Oke, bercanda ya. Oke, kita hidupkan. Motor sudah bisa hidup guys ya. Bagi teman-teman yang mungkin yang masih pemula yang belum tahu, untuk setting angin itu bisa kena di 2 putaran, 2,5 sama 3 ya. Nah, kalau nggak kena di 3 ambil di 2, kalau nggak kena di 2 ambil di 2,5 ya, kalau nggak 3, seperti itu ya. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Oke. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya ya, supaya mendapatkan info terbaru dari bengkelnya Mas Agus. Nah, itu saya cuman berpesan buat para sahabat, para bikers, para pencinta trabas, motor trail, dan kawan-kawan. Nah, gitu aja deh ya. Nah, ini kabel bodi yang sudah saya beli guys ya. Ini hanya sekedar info saja, supaya dapat membantu teman-teman yang mungkin kesulitan ya mencari kabel bodi tipe A, tipe B, tipe C, tipe D ya, itu kayak gitu guys ya. Nah, ini saya jelaskan dulu yang satu-satu dulu guys ya. Kalau dari aslinya ya, aslinya dari kabel bodinya ini ya, kabel bodi besarnya ini ya, yang saya tunjuk ke sana sampai besar sampai arah ke depan ini guys ya. Sampai arah ke depan itu terdiri dari ini ya. Bisa saya kasih dekat, kuning les merah, terus warna kuning, biru les kuning, sorry. Biru les kuning, biru les putih, warna coklat, sama putih les coklat kayak gitu ya. Terus ada lagi bagian dalamnya guys ya. Ada 3 soket yang tidak saya pakai guys ya. Bisa dilihat ya. Itu ya, ada 3 ya, jenis kuningannya guys ya, ada 3. Nah, itu tidak dipakai. Jadi begini. Jadi kabel bodi yang lama aslinya dia punya ini, kan cucukan soketnya kan ini warna hitam. Oke, paham ya? Kabel bodinya dari memang aslinya bawaannya ini ya, bawaannya dari handle rem sebelah kirinya ya. Asli bawaannya dia soketnya tuh warna hitam guys. Ini tipe motor KLX BF. Oke ya, dipahami ya, KLX BF. Nah, itu ya, cucukannya warna hitam. Sedangkan yang saya beli itu saya nyari yang KLX tipe BF tuh kosong. Jadi tipe KLX yang BF SE ya, BF SE. Nah, seperti itu. Kemarin nyarinya susah ya, muter-muter ya. Jadi dia hanya perbedaan daripada soketnya 1 soket saja. Tapi jangan khawatir, langsung saya rubah. Bisa diperhatikan ya, cucukan dari hitam ini ya, ini ada sambungannya ya. Cucukan hitam dari kabel bodinya ini kita potong aja. Kita potong yang aslinya, kita samakan warnanya dengan yang kabel bodi yang kita beli dengan tipe KLX yang berbeda ya. Bisa dipahami? Tipe bodi KLX yang berbeda. Oke. Jadi kita ambil aja. Kalau warna biru les putih, langsung sambungkan saja biru les putih. Kalau yang coklat les putih, sambungkan aja les coklat les putih. Coklat polos, sambungan dengan coklat polos. Nah, kuning les merah. Kuning les merah ini ya. Kurang kelihatan, tunggu ya. Kuning les merah ini ya. Yang saya tunjuk kuning les merah, sambungkan dengan kuning les merah ya. Sementara belum saya soket supaya teman-teman tahu semua ya. Seperti kayak gitu. Ini informasi mudah sekali guys ya. Tapi agak kesulitan bagi mungkin pemula. Kok kepala cucukannya ini kok gede, warna putih, sedangkan yang lamanya kok warna hitam. Nah, itu memang perbedaan guys ya. Perbedaan daripada motor tipe KLX ya. KLX itu ada, setahu saya ya, ada tipe S, tipe L, tipe D ya, tipe BF, BF SE di tracker ya. Kalau saya ingat saya seperti itu ya. Nah, itu bukan dari pelangnya, dari aksesoris motornya, terus pelindung handle-nya ini ya. Pokoknya setiap level atau tingkatan motor KLX, misalnya ya kalau di Yamaha gimana ya, special edisi MotoGP ya, seperti itu. Nah, itu harganya kan beda tuh, beda 300.000 sampai 500.000. Nah, kalau di Honda yang Repsol ya, yang Repsol, yang strippingnya Repsol, itu dia perbedaan dari harga cashnya ya, kayak gitu, sekitar 300 sampai 500.000 sekitar itu. Nah, begitu sama juga dengan motor KLX ya. KLX-nya banyak tipenya, jadi bukan hanya di kabel bodi saja yang beda, tapi di tempat lainnya juga beda ya, persamaannya nggak sama guys ya. Ada yang pelangnya itu jari-jari lingkarnya hitam, ada yang putih, ada yang ini ya. Pokoknya nggak bisa saya jelaskan satu-satu karena terlalu banyak. Nanti kalian kalau ke dealer beli motor KLX, nah silakan pilih sendiri ya. Pokoknya kelas yang tertinggi itu di tracker.
Setelah di tracker, di bawahnya lagi KLX BFSE. BFSE itu artinya bukan Sarjana Edan guys ya, tapi Special Engine. Oke, takutnya kalian salah ngartikan kan SE itu apa. Nah, SE itu kan kalau kita dalam arti sekolah itu kan Sarjana Ekonomi guys. Nah oke, kayak gitu ya. Jadi itu artinya bukan gitu ya. KLX BFSE itu Special Engine. Nah, masih ada yang nggak tahu lagi engine itu apa. Engine itu adalah mesin guys ya, itu bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi itu ya yang dinamakan SE ya, Special Engine ya, seperti itu. Nah ini hanya penjelasan tentang kabelnya, kita urutkan aja, kita cabut di bodi lamanya, soketnya kita cabut dua-duanya. Ini soket satu, ini soket 2 ya, ini nggak ada sambungannya, jadi ini bisa dicabut. Langsung samakan saja dengan kabel bodi yang tipe KLX manapun, mau KLX L, D, terus BF, nah itu atau BF, SE atau di tracker. Nah itu persamaannya hanya ini aja guys ya, apa yang kita modif hanya ininya saja ya, kita rubah kembali soalnya nggak cocok. Kepala besar disambungkan kepala kecil ya, soket hitam disambungkan soket putih, nggak cocok ya. Ini gedenya segini, isinya ada banyak guys ya, terdiri dari 9 kabel ya. Baris pertama 3, baris kedua 3, baris ketiganya 3, jadi totalnya 9 kabel. Sedangkan yang di bodi lamanya itu hanya dibutuhkan 4 kabel, kuning, coklat, coklat les putih, biru les putih, hanya 4 kabel yang dibutuhkan. Yang 3 ini tidak dibutuhkan kayak gitu. Jadi ini saya nggak pakai, jadi saya langsung sambung di sini saja ya. Perbedaannya hanya seperti itu saja. Karena motor ini masih saya cek keseluruhannya guys ya, CDA nya juga saya ganti guys ya, yang baru ya, karena dia yang lama itu sudah mati, apa pengapiannya itu nggak begitu besar ya, jadi sendat-sendat dia seperti itu, putus-putus. Jadi langsung saya ganti saja CDA nya supaya lebih apa ya, tenaganya setrumnya supaya besar ya, seperti itu. Ini tangkinya masih dalam proses saya kuras guys ya, saya menggunakan botol Fanta Aqua dulu ya, kayak gitu ya, seperti itu. Box filternya yang kotornya banyak sudah saya bersihkan semua ya, seperti kayak gitu ya. Ini bagian tapak belakangnya tidak ada perubahan. Terus saya pasangkan, ini banyak yang nggak aktif guys ya, ini selang saya pasangkan kembali ya, saya aktifkan fungsi-fungsinya semua. Karena pada awal mulanya dia nggak begini datangnya ya, hancur lebur ya, banyak yang ditutupnya ke lubang ice-nya ya, ke lubang ice-nya. Juga lupa saya, koil untuk ke busi itu sudah pendek ya, sudah sering sekali dia memotong kabel busi ini ya, koilnya jadi kurang panjang, jadi nggak bisa masuk. Sudah kabelnya pendek, kepala businya nggak ada, businya mati, lengkap sudah guys ya, komplit jadi satu penyakit. Jadi saya sudah belikan kop businya yang baru. Terus kabel saya menggunakan pakai kabel bodi yang ukuran besar guys ya. Jadi setrumnya yang dari koil ini besar menuju ke setrum besar, hasilnya bagus guys ya. Jangan pakai kabel yang kecil ya, pakai kabel yang besar ketemu besar, hasilnya bagus di pengapian, seperti itu ya. Nah kayak gitu dulu. Olinya juga sudah saya ganti, tadi awal mulanya cekat, olinya hitam. Oke, yang lainnya oke semua. Motor sudah normal, tinggal dipasang roda, gearnya, remnya yang macet itu ya, rem belakangnya lengket, jadi saya baiki kembali. Gearnya yang habis, tinggal saya pasang guys ya. Oke, sekian dulu infonya. Nanti kalau sudah jadi motornya baru saya setting kembali ya. Oke, yang penting motor sudah bisa hidup ya. Kita tombol start. Oke ya. Tidak ada knalpotnya guys ya. Ada knalpotnya. Karburatornya juga sudah saya cuci ya. Sudah bersih. Oke, sekian dulu infonya. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum ya. Ini yang kemarin saya perlihatkan ya. Piringannya ini bukan aslinya punyanya motor KLX guys ya, tapi melainkan tipe motor yang lain. Jadi dia nggak ngepas ya, antara kaliper yang ini dengan yang ini ya, piringannya begini ya, nggak bisa masuk guys ya, karena piringannya bukan aslinya punyanya KLX. Jadi dipasangkan piringan dari motor lain, jadi dia nggak bisa masuk, yang nggak nyengkram ya, jadi percuma aja. Jadi antara kaliper dengan piringan nggak masuk begini guys ya, jadi lepas. Jadi begini, ini piringannya, ini kalipernya, jadi begini nggak kena, seharusnya kan begini ke dalam. Nah kayak gitu ya. Nah itu untuk penjelasannya itu dulu, karena sudah saya jelaskan. Terus yang ininya guys ya, ini harus diamplas ya, dibersihkan. Ini juga diamplas kembali, terus nanti dilumasi ya. Nah, ini macet dia harus ada spasinya, harus ada spannya guys ya. Jangan sampai macet bekarat, nanti masuk di kaliper rem ini, nanti dia nggak bisa main ya. Nah jadi itu banyak keluhan motor yang kadang
apa remnya tuh lengket atau bagaimana. Nah itu biar dia bisa pengaruh di sininya guys ya, karena dia harus bisa bermain ya, harus lancar ya, nggak seret ya. Nah, terutama itu dulu. Nah nanti ini kampas remnya juga saya ganti guys ya, soalnya bukan yang aslinya punya ya, sudah banyak anunya apa kotorannya nih ya, banyak banget, dia juga sudah tipis, jadi langsung saya ganti aja yang baru kayak gitu. Nah nanti ini kotoran yang daripada ini bisa diperhatikan ya, jarak dekat ya, saya kasih lihat ya, yang saya tunjuk ya, kuning-kuning kayak begini, kuning ini kan kuning nih guys ya, bisa dilihat ya, bintik-bintik kuning ini seharusnya kaliper ini warna putih guys, warna putih abu-abu, bukan warna kuning lumpur gini guys ya, bisa diperhatikan ya. Nah ini ya kuning ya, bintik-bintik ini ya guys ya, bisa diperhatikan ya. Nah ini kan, oke bisa dilihat ya. Nah nanti dalamannya tuh ya sudah saya kroki, tadi tanahnya banyak banget guys, menumpuk, jadi ini lubangnya ini penuh tanah, lubangnya penuh tanah akibat dia motor tuh memang nggak bisa masuk di piringannya ini ya, jadi dia tanah tuh menumpuk di sini penuh. Jadi tadi saya kroki semua, tak keluarkan sampai berlubang begini ya. Tadi tanah lumpur masuk di sini semua ya. Karena dia motor ini rem cakram depannya nggak dipakai, jadi dia hanya asal dilengketkan gitu aja. Jadi antara kampas sama kampas ini tadi jepit guys ya, jepit begini ya, jepit gini, nggak jepit ke cakramnya ya, lepas ya daripada cakram ya. Nah jadi kotorannya tuh masuk di sini semua ya, nggak karu-karuan ya, seperti itu. Nah ada ramuan ajaib yang seperti saya contohkan, menggunakan cairan kimia yang agak kuat guys ya, yaitu Rexo ya, Rexo injector cleaner guys ya. Ini daya tahan bersihnya kuat sekali, berbeda dengan bensin guys ya, ini agak kuat. Hati-hati kalau kena mata guys ya, nanti takutnya bisa buta atau bagaimana ya, karena ini obat keras guys ya, untuk menghilangkan karat, kerak, jelaga, pokoknya kotorannya membandel yang susah hilang ya. Tapi pada awal mulanya lumpurnya, kotoran tanahnya itu dikeluarkan dulu ya, dikeluarkan, dikerik, dihabisin, dibersihkan dulu yang tebal-tebal, baru disemprot menggunakan Rexo injector cleaner ya. Nah, jangan lumpur dihantam pakai ini guys ya, banyak lumpurnya nih langsung disemprot cocot gitu, salah guys ya. Jadi harus dikeluarkan dulu tanahnya, oli-olinya, gemuk-gemuknya itu dikeluarkan semuanya di dalam kotorannya. Setelah itu baru disemprot menggunakan ini, begitu ya, jangan sampai salah guys ya. Oke langsung aja saya praktekkan ya, nanti dia kotorannya akan lepas guys ya. Nanti warnanya ini berubah menjadi putih abu-abu, bukan kuning bintik-bintik begini guys ya, bisa diperhatikan ya. Nah jadi kita kasih mengkilat guys, kita kasih baru lagi, daripada apa namanya jelek begini kan, berlumpur. Karena motor ini motor Trabas, motor KLX 150 ya, mainannya di lumpur, nggak main di aspal, jadi dia kotor semua ya, seperti itu. Saya mulai dari tampak depannya dulu ya, saya goncang-goncang dulu. Oke saya semprot ya, setiap lubang-lubangnya juga wajib disemprot guys ya, kotorannya dikeluarkan dulu. Oke setelah itu tampak dari belakang ya. Nah itu mulai netes guys, coba bisa dilihat ya, netes ya, kotorannya yang hitam. Nah itu netes ya, jadi rontok guys ya. Oke setelah itu tampak dari situ, dari samping sini lagi guys ya, tampak dari samping sini dulu, lubang-lubangnya disemprot semua guys ya. Kotorannya langsung keluar guys ya. Oke lihat yang netes-netes guys, warnanya hitam guys ya, airnya ya, karena memang kotorannya luar biasa. Oke setelah itu bagian dalamnya lagi ya, lihat kotorannya guys, banyak banget. Yang air yang menetes dari bawah nih guys, coba dilihat ya, hitam kan, kotorannya berarti sudah mulai rontok guys ya. Oke nah kotorannya banyak banget. Seperti itu ya, bersihkannya seperti itu menggunakan injector cleaner. Semoga teman-teman bisa mengikuti cara saya guys ya. Nah, kalau mau bersih ya seperti ini guys ya. Nah, kalau pakai bensin kurang kuat guys ya, kurang kuat daya apa namanya, cairannya dayanya kurang kuat ya, maksud saya seperti itu ya. Oke nah kita biarkan aja dulu deh guys sampai dia rontok dulu, lepas semua, baru kita ulangi kedua ya. Ini yang pertama ya, nanti yang berikutnya tunggu 1 jam atau setengah jam, ulangi yang kedua, habis itu ulangi lagi yang ketiga. Oke habis itu dilap, dikeringkan, selesai. Baru kita setting kasih minyak pelumasnya guys ya, supaya lancar ya di bagian ininya guys ya. Nah nanti ini diamplas dulu, diputihkan, nggak hitam begini ya, dibersihkan dulu, nanti baru dikasih lumas sedikit supaya dia agak lancar masuknya guys ya. Ini menyebabkan juga motor itu lengket guys ya, dari pistonnya ini juga ya harus bersih ya guys ya, kayak gitu ya. Pokoknya intinya harus bersih. Kalau dia kotor pasti dia nggak karu-karuan ya, entah itu lengket entah itu bagaimana, yang penting nggak bagus ya gitu ya, hasilnya itu nggak maksimal, nggak lancar ya. Kotor artinya nggak lancar ya. Nah seperti itu ya, kalau bersih dia lancar, apapun itu kejadiannya di motor, pokoknya kalau bersih dia lancar, kalau kotor dia nggak lancar. Sudah itu aja kesimpulannya guys ya. Nah, saya hanya cepat saja menjelaskannya kayak gitu ya, pada intinya saja.
Yang penting nanti teman-teman atau sahabat bisa memahami semua. Oke, sekian infonya, terima kasih. 2,000 years later. Halo guys, motor kita sudah selesai guys ya. Sekarang waktunya dicoba oleh ya ini ya, namanya apa namanya? Yang bagian ininya ya, fotografernya ya. Biar dicoba oleh dia. Oke, lanjut. Lanjut guys. 1, 2, 3. Pelan-pelan saja nyobanya. Oke. Masih ada kendaraan, lanjut. Oke, sudah kembali guys. Mari kita saksikan bagaimana rasanya. Sudah oke? Oke, ada kata-katanya Mbak. Gimana? Jangan ngaku-ngaku ganteng kalau belum punya motor KLX, oke? Oke, siap, masuk. Lanjut.